Pada materi sebelumnya kita sudah berhasil membuat satu unit blog ya. Hanya saja tampilannya belum rapih ya. Ini supaya nggak kepanjangan, kita langsung coba rapihin sekaligus tampilannya ya. Nah, di sini kalau misalkan mau rapihin tampilan, kalian bisa gunakan yang namanya template atau tema ya. Kemarin sudah dibahas. Nah, ini kan temanya GeneratePress. Nah, GeneratePress. Nah, kita coba ganti tema supaya nanti tampilannya berubah. Nah, kita di sini masuk ke tampilan, kemudian klik tema. Nah, ini kan masih aktif GeneratePress. Nah, kita coba pakai Astra. Nah, perbedaannya Astra ini kan punya yang namanya site library ya. GeneratePress juga ada yang premiumnya, sehingga templatenya bisa menyesuaikan dalam waktu cepat. Nah, kita masuk aktifkan template Astra, kemudian masuk ke opsi Astra. Nah, di sini ada starter templates. Tahukah Anda Astra menawarkan pustaka starter template gratis. Nah, kita klik ini. Starter template itu apa sih? Gitu. Nah, starter template itu kumpulan template website yang bisa kita pakai secara gratis supaya website instan jadinya, ya cepat jadinya. Nah, itu tinggal ubah aja, ubah logo, ubah artikel, ubah konten yang lain-lainnya gitu. Oke, close. Kita aktifkan. Gimana cara pakainya? Ya, masuk ke opsi Astra, kemudian di sini aktifkan plugin pengimpor. Klik. Ya udah. Nah, di sini ada page builder. Nah, ini apa sih page builder ini? Nah, karena kita belum mengenal page builder, untuk itu kita pakai Gutenberg atau default. Klik default. Nah, di sini bisa memilih banyak sekali template yang bisa dipakai. Nah, kita nyari template untuk blog pribadi ya, atau portal news. Nah, kita cari. Nah, di sini juga bisa difilter blog, e-commerce, free. Nah, kita pilihnya blog. Nah, ini ada banyak template khusus blog. Nah, kita coba cari. Nah, ada segini karena cuma sedikit ininya. Nah, sedikit templatenya karena tidak premium ya, gratisan. Mana ya yang blog? Kita cari blog. Nah, ini banyak sekali blog nih. Cuma premium. Nah, untuk itu kita pakainya nyarinya yang gratis. Nah, ini ada sih. Oke. Kita cari yang tadi aja lah, yang pertama. Nah, yang ini nih. Kita klik. Nah, ketika diklik, Anda bisa lihat-lihat dulu. Kalau misalkan nggak cocok, nyari yang lain. Ya, nyari yang lain nih, misalkan yang ini. Kalau misalkan nggak ada yang cocok ya beli aja yang premium itu. Kita pakai yang ini ya, import uh, complete site. Nah, di yang tengah ini, nih, klik import complete site. Nah, your selected website is being imported. Nah, ini artinya seluruh tampilan website kita bakal 100% sama seperti ini gitu. Nah, ini di sini ada starters. I'm a WordPress. Ini pilih aja beginner for myself. Nah, udah advanced option, checklist semuanya, kemudian klik next. Nah, ini skip aja, di skip. Nah, ini udah ngeimport template, ngeimport tampilan, ngeimport konten, dan juga plugin yang ada di dalam websitenya, sehingga website ini otomatis aktif gitu, otomatis tampilannya sesuai serupa. Nah, tugas kita cuma rapihin gitu, ganti logo, ganti konten. Ini agak lama karena ngimpor satu website secara keseluruhan. Nah, di sini juga kita refresh masih belum berubah. Nanti di sini ada pemberitahuan di sini. Kalau misalkan sudah, ya kita tinggal tunggu aja, sabar.
Sambil nunggu Anda bisa ngelakuin yang lain ya. Gitu. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Kita nggak skip ini videonya. Ya. Nah, ini udah mulai berubah. Tinggal nih, udah fontnya berubah. Nih logonya ada warna-warna pink. Nah, warna pink. Tinggal ini nunggu selesai. Sambil nunggu selesai kita jeda dulu ya, biar nggak kepanjangan lah. Nah, ini nih, imported successfully. Hore, the website is imported successfully. Nah, kalau misalkan sudah ada notifikasi seperti ini, Anda bisa klik view site. Nah, kan websitenya sudah jadi sesuai template. Ini ada error-error gini, ini share-nya karena bukan bawaan. Kita nonaktifkan plugin yang sharing itu ya. Kita nonaktifkan plugin yang share. Ini social share nonaktifkan. Sesi social share. Nah, udah rapi. Anda udah bisa bikin website, tinggal ubah-ubah kontennya, dalamannya. Nah, nih. Ya. Kita ubah ya. Kita masuk ke sesuaikan. Nah, kita masuk ke sesuaikan. Nah, ini agak loading, masih loading. Kesal juga nih. Kita masuk global, tipografi. Ini tipografi seperti yang disebut di awal, huruf. Udah lah, kita masuk ke warna. Ini warnanya pink. Kita ubah sesuai warna kita. 2E4191. Ini warna biru. Oke, nah tinggal yang ini sesuaikan juga warna biru. Nah, itu biar bagus. Ini udah pada berubah nih. Cuma ada warna-warna. Ini warna biru juga. Warna birunya agak beda, berubah sedikit. Nah, kemudian tombol warnanya udah biru. Sesuaikan aja sama warna kesukaan atau yang pas lah gitu warna. Nah, ini header. Nah, ini ganti logo aja, ganti logo. Kemarin kita udah ngupdate logo nih di sini. Ini tombolnya gak kelihatan. Bentar. Reset. Nah, tinggal pilih. Ganti. Nah, logonya udah berubah. Ini ganti juga logonya. Nih. Terus versi mobile, kita lihat versi mobilenya. Ada nggak logo berbeda? Oh, nggak ada. Udah, kita balik lagi sini. Versi PC. Nah, ini logonya udah berubah. Kemudian side icon udah diubah kayak kemarin. Nah, kita masuk ke menu utama. Ini menunya ngikut ya. Ini ada blog, ada kontak, home, about, itunya. Oke. Kemudian dari sisi blog, nah kita klik dulu blog. Ini tuh blognya itu tampilannya mau kayak gimana gitu. Blog arsip. Nah, arsip, desain, general. Nah, ini gambar unggulan. Mau ditampilkan atau tidak? Gambar unggulan tuh yang ini. Kalau nggak ditampilin agak jadi jelek ya udah nggak perlu. Nah, terus ini meta. Meta itu kayak autornya siapa. Nah, kayak gini. Oleh admin. Nah, ini hapus lah, yang penulisnya hapus. Kategori boleh lah, komentar nggak perlu, jadi cuma kategori aja. Kemudian ini kutipan. Nah, ini udah kutipan. Nah, terus ngatur lebarnya. Bisa dilebarin, bisa dikecilin. Nah, gimana enaknya, tapi kita ngikut default. Nah, gitu. Tinggal terbitin.
Nah, ini udah bagian blog. Nah, kemudian footer. Nah, ini footer ada logo nih. Ini kita klik juga. Copyright-nya udah, tinggal footer menu. Footer menu, nah udah. Kita edit logo aja deh. Edit logo, saya mengerti. Nah, ini klik, ganti gambar pakai logo kita. Nah, set. Nah, kemudian ini infonya, email. Nah, email apa ya? Nah, ini kayak gini nih. Terus nomor HP-nya 0802. Kemudian PO Box. Ini PO Box kita ubah alamat aja. Alamat Jalan Rada Hese, Garut. Nah, gini nih. Ada email, nomor HP, alamat. Udah, tinggal terbitkan. Oke, tinggal close, kita masuk ke halaman. Kita lihat nih. Nah, udah berubah nih, ada logonya, tombol-tombolnya warna biru. Nah, tinggal ubah satu persatu halamannya. Oke. Dimana cara ngubahnya? Ada di halaman. Nah, klik laman, kemudian di sini ada laman depan. Nah, ini sunting atau edit di sunting. Tunggu nih sampai keluar. Nah, how to be happy ini kan secara keseluruhan menjelaskan tentang template-nya itu ya blog pribadi ya. Nah, kita tiru aja blog pribadi kayak gini, Azena. Nih. Nah, gini. Ini kita hapus nih. Dapetin menarik seputar teknologi. Oke. Dapetin informasi menarik seputar teknologi. Kemudian ini hapus, kita ubah. Konten diupdate setiap hari dengan ahlinya. Jadilah pembaca setia kami. Nah, udah. Ini gambar nih, gambar ngehalangin nih. Kita ubah juga ya, kita perbarui dulu. Nah, kita ubah gambarnya. Oke, gambarnya. Caranya ini kan gambar, diklik gambar, tinggal dirubah. Ini masuk ke tag nih. Oke. Nah. Ini gimana ya merubah gambarnya? Ntar. Kita close dulu, kita tampilin halaman dulu. Nah, dapetin informasi menarik seputar teknologi. Oke. Kita kecilin dulu layarnya. Ini gede banget gambarnya nih. Ini gimana gak bisa diklik ya? Oh iya, lupa. Ini ada sedikit kesalahan. Ini karena kita pakai Classic Editor. Nah, ini harusnya dinonaktifkan editor Classic ini. Karena ini kan kita ngeditnya pakai Gutenberg untuk sekarang. Gitu ya. Jadi kita pakai Gutenberg. Nah, ini pasti bisa diedit nih. Tinggal tunggu loading dulu. Halaman. Refresh. Ini halaman home. Nah, jalankan. Nah, ini baru bisa diedit nih. Oh, gitu kan. Ini gantikan unggah misalkan ya. Gambarnya teknologi. Yang mana ya teknologi? Yang inilah. Nah, kayak gitu. Ini udah diubah gambarnya nih.
Tuh, jadilah pembaca setia kami. Nah, kita lihat tampilannya berubah atau enggak. Nah, ini udah berubah nih. Nih. Are you facing relationship problem? Nah, dapatkan insight tentang teknologi terupdate. Nah, yang pertama misalkan berita aktual, penulis andal, nggak kopas, nggak bikin bosen. Nah, kayak gini nih, ini fitur yang kita kasih di blog kita gitu. Ya, ada ininya. Nah, kita lihat dulu bagus atau enggaknya. Dapatkan insight tentang teknologi update. Nah, kalau ke bawahnya ini udah perlu, yang ini kita hapus aja blognya. Nah, hapus blog. Nah, ini nih ada orang lagi, kita ganti. Nah, kayak gini, ganti tentang situs teknologi khusus untuk Anda pecinta gadget. Ini gambarnya nih, ganti lagi. Kita cari gambar yang bagusan dikit. Ini dia nih, kayak gini. About me. Nah, saya adalah penulis blog teknologi paling handal. Nah, ini hapus nih, hapus. Nah, udah. Perbarui. Oke. Bestseller book, ini fitur-fitur produk atau merch yang Anda jual ini bisa dihilangkan dulu kalau misalkan belum punya. Ya, kita fokus ke blog aja. Ini hapus. Udah, kita hapus satu kontainer. Hapus blog. Nah, ini ya. Hapus, udah. Ini happy client hapus karena gak perlu ya. Satu grup, klik hapus. Latest blog post. Oke. Kita lihat dulu tampilannya. Oke, sip nih. Udah mulai jadi, dapetin info menarik seputar teknologi. Jadilah pembaca setia kami. Dapatkan insight tentang teknologi update. About me. Ini bisa Anda rapihin aja. Nah, ini konten-konten artikelnya. Ini ready to get transport. Diubah aja atau nggak perlu pakai inilah. Kita nggak perlu pakai inilah. Nah, udah. Perbarui aja. Nah, subscribe to newsletter. Subscribe. Ini hapus ngapain sih? Oke, perbarui. Nah, oke, sudah selesai. Nah, ini untuk homepage-nya udah lumayan enak buat dilihat lah. Nih, tinggal menunya udah ada, udah lengkap. Nah, tinggal diedit satu persatu dari about-nya, tentangnya, about me, kemudian blog. Nah, blog ini konten-konten yang ada di dalam website ini, yang Anda bisa edit sendiri ya. Nih, ketika masuk sini, ini contoh udah ada. Nah, itulah kalau misalkan pakai template, ya selesainya cepat gitu. Nggak nyampe 1 jam. Nah, 1 jam bisa lah. Ini kita ngedit perlahan juga, udah hampir setengah jam. Nah, karena kalau misalkan diedit secara keseluruhan nanti terlalu panjang. Mungkin sampai di sini dulu ngeditnya. Tuh. Nah, kita ubah-ubah di sini nih, Anda bisa ubah. Ini judulnya, fotonya apa, read more. Nah, read more ini kita buka blog. Ya, kita buka blog.
Contohnya ini nih, casing aksesoris iPhone terbaik. Nah, gimana sih supaya artikel ini ketika di sini diklik itu bisa gitu. Nah, caranya gini. Anda copy linknya, salin, kemudian masukin di read more. Ini ada link, masukin sini, tempel, klik, udah. Nah, ini tinggal judulnya aja ubah. Casing aksesoris iPhone terbaik. Kanan tempel. Gambarnya ubah. Sama yang kemarin. Nah, ini nih. Nah, terus yang keduanya. Kita cari lagi di blog. Apa nih? Nah, ini nih, ingin PC lebih baik. Coba bangun sendiri. Nah, bangun aja sendiri. Malah disalin lagi. Nah, tempel. Ini nih. Salin. Masukin read more. Tempel. Enter. Nah, ini gambarnya gantikan. Buka. Kemarin udah diupdate. Nah, ini nih. Ini read more, ubah aja jadi baca selengkapnya. Anda bisa ubah jadi baca selengkapnya. Baca selengkap. Ya, karena kan bahasa Indonesia. Kemudian ini view all, masuknya ke blog. Klik blog, ya, klik blog. Ininya disalin. Salin. View all, tempel di sini. Tempel, oke. Lihat semua. Down. Kita balik ke homepage nih. Dapatin info menarik seputar teknologi. Konten diupdate setiap hari dengan ahlinya. Jadilah pembaca setia. Nah, jadilah pembaca setia ini bisa masuk ke subscription atau sebuah form untuk berlangganan artikel. Nah, situs teknologi terbaik. Nih, udah bagus nih. Nah, ketika ngelihat semua masuk ke halaman blog. Tapi ketika di sini casing aksesoris iPhone, baca selengkapnya masuk ke artikel yang dituju. Ini kayak artikel unggulan gitu. Baca selengkapnya masuk ke sini. Nah, gitu. Nah, kemudian halaman kontak silakan diubah juga nih. Halaman kontak tinggal diedit halaman. Edit halaman, tinggal masukin. Nih fotonya ganti. Nah, pakai ini misalkan. Kirim salam. Hubungi kami melalui media di bawah ini. Address, alamat, Garut. Nomor HP misalkan 0812. Nah, inilah gitu. Email semut@gmail.com atau kirim email ke saya. Nah, gitu, perbarui. Oke. Kita lihat halamannya. Kita lihat ya halaman kontaknya. Nih. Halaman kontak. Ini orangnya. Nah, kirim salam, hubungi kami melalui media di bawah ini. Gitu. Nah, ini udah agak sedikit bagus, udah lumayan lah gitu. Tinggal dirapihkan. Nah, selesai ya untuk blog pribadi ya. Nanti kita bakal bikin banyak blog pribadi juga kita bakal bahas, bukan sekedar tampilan yang seperti ini, tapi banyak tampilan dengan menggunakan template, dan templatenya sangat amat banyak gitu, dan itu dibagikan secara gratis untuk kalian yang belajar di kelas ini gitu. Sekian tutorial kali ini, sebelum setengah jam. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kita bikin website tipe baru. Setelah blog pribadi kita membuat company profile, kemudian landing page, toko online, dan website yang lainnya.